Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ardiana Hapiji dengan 3 digit NIM terakhir 001. Saya Fatur Rahman dengan tiga digit terakhir 020. Saya Mujadid Akbar Pariono dengan 3 digit terakhir 089. Akan mengerjakan suatu proyek menggunakan bahasa Python untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bahasa pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardiana Hapiji dengan NIM 333723001, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Informatika tahun 2023. Sebelum kita masuk ke penjelasan proyek yang telah dibuat oleh kelompok saya akan menjelaskan seputar bahasa pemrograman, terutama bahasa Python. Dan jika kita berbicara bahasa pemrograman, ada ratusan bahkan ribuan bahasa pemrograman yang telah dikembangkan sejak komputasi modern dimulai. Tapi hanya beberapa yang populer dan banyak digunakan. Salah satunya ada Python, Java, JavaScript, C++, C#, Ruby, PHP, Swift, dan masih banyak lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada bahasa Python, karena proyek kelompok saya menggunakan bahasa Python. Ya, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri dengan nama Ahmad Ardiana Hapiji dan 2 teman saya, Fatur Rahman dan Mujadid Akbar Paryono. Ya, mari kita kenalan dengan Python. Pertama kali kita dengar Python, tentunya yang kita tahu Python adalah ular. Akan tetapi Python di sini bukanlah seekor ular, melainkan sebuah bahasa pemrograman. Ya, jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan di berbagai bidang. Bahasa ini dikenal karena sintaksis yang mudah dibaca dan mudah untuk ditulis, serta kemampuan luas dalam menangani berbagai jenis proyek. Bahasa Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989. Nah, jika Python di sini bukan berarti ular, terus kenapa namanya harus Python? Ada ceritanya nih. Jadi Guido van Rossum atau pencipta bahasa Python ini sangat menyukai satu grup komedi yang terkenal di Inggris. Nama grup komedinya Monty Python. Guido van Rossum juga memiliki beberapa alasan kenapa dinamai Python. Menurut Guido van Rossum, Monty Python terkenal karena kejernihan, kreativitas, dan keunikan mereka dalam membuat materi komedi. Nah, pemilihan nama Python ini merupakan suatu penghormatan dari Guido van Rossum terhadap idolanya, grup komedi Monty Python. Lalu Guido van Rossum juga berharap dengan dinamai Python ingin memberikan kesan positif dan berhubungan dengan hiburan yang dapat membuat orang-orang lebih tertarik dalam mempelajari dan menggunakan bahasa pemrograman ini. Nah, jadi alasan dinamai Python ini oleh si Guido van Rossum itu karena si Guido van Rossum ini sangat suka dengan grup komedi yang berasal dari Inggris yang bernama Monty Python. Python berawal dari proyek pribadi Guido van Rossum, seorang programmer Belanda yang ingin membuat bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan. Ia terinspirasi oleh bahasa yang ia ciptakan sebelumnya, yaitu bahasa pemrograman ABC yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih intuitif. Nah, jadi sebelum Guido van Rossum menciptakan bahasa Python, ia telah menciptakan bahasa pemrograman ABC
Akan tetapi menurut ia kurang sederhana, kurang produktivitas, dan multi-platform. Maka diciptakanlah bahasa Python ini dengan tujuan kesederhanaan, produktivitas, dan multi-platform. Ya, Python dirancang untuk menjadi bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipelajari, sehingga dapat diakses oleh programmer pemula maupun profesional. Tujuan yang kedua, produktivitas. Dalam sintaksis yang mudah dibaca, Python memungkinkan programmer untuk menulis kode dengan cepat dan efisien. Lalu tujuan yang ketiga, multi-platform. Python dapat berjalan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux, sehingga mempermudah pengguna dalam portabilitas. Nah, ini perkembangan Python dari dulu hingga sekarang. Jadi Python diciptakan pada tahun 1989, lalu dikenalkan ke publik atau dirilis pertama kalinya pada tahun 1991 dengan versi pertamanya ya 0.9. Lalu di-upgrade atau di-update menjadi Python versi 1.0 pada tahun 1994 dengan fitur baru yaitu fungsi lambda, map, filter, dan pengurangan. Lalu diupdate kembali pada tahun 2000 dengan versi Python 2.0 dan ada fitur-fitur baru seperti dukungan Unicode dan pengumpulan sampah secara otomatis. Dan terakhir ada Python versi 3.0. Nah, akan tetapi pada Python versi 3.0 ini sangat sedikit rancu ya. Karena pada Python versi 3.0 di sini si Guido Panrosom ini merubah sintaksisnya. Jadi pada versi sebelumnya tidak dapat kompatibel dengan versi terbarunya yaitu Python 3.0. Kebingung ya. Tapi ya begitulah update terbarunya di tahun 2008. Jadi sintaksis Python 2, Python 1, 1 titik berapa, 2 titik berapa itu tidak dapat digunakan lagi setelah diupdate ke Python 3.0. Jika kita ingin menggunakan Python sebelum 3.0 maka masih bisa. Akan tetapi ketika ada campuran sintaksis Python 3.0, nah itu tidak bisa karena sintaksisnya sangat berbeda. Nah, selanjutnya Python ini memiliki beberapa fitur utama atau keuntungan. Nah, Python ini punya 4 poin yang menjadi unggulan dari bahasa Python. Pertama, sintaksis yang mudah dipahami. Yang kedua, bahasa multi paradigma. Yang ketiga, ekosistem pustaka yang kaya. Yang keempat, dukungan untuk berbagai platform. Kita bahas dari yang pertama, sintaksis yang mudah dipahami. Nah, Python ini berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa C++ atau C yang mengharuskan kita untuk menulis atau mengetik titik koma di setiap akhir kode. Jadi Python ini nggak perlu input titik koma seperti C atau C++. Jadi sintaksis Python ini sangat sederhana. Nah, itulah salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman Python ini. Lalu yang kedua, multi paradigma. Wah, nge-lag.
sebisanya lagi. Lalu yang kedua, multi paradigma. Nah, Python ini mendukung paradigma program berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan pemrograman imperatif, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek. Nah, yang ketiga ini ekosistem pustaka yang kaya. Python punya ekosistem yang luas dengan ribuan pustaka dan kerangka kerja atau framework yang memperluas fungsionalitas bahasa ini untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, kecerdasan buatan, analisis data, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, dukungan untuk berbagai platform, ya tentunya yang sudah dijelaskan tadi, Python ini dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Itu tujuannya untuk mempermudah si penggunanya. Nah, di balik keuntungan atau keunggulan bahasa Python, tentunya setiap bahasa pemrograman memiliki kekurangan. Bahasa Python ini memiliki kekurangan yang pertama, kecepatan eksekusi. Kecepatan eksekusinya cenderung lebih lambat dibanding bahasa pemrograman lainnya. Lalu yang kedua, GIL atau Global Interpreter Lock. Nah, GIL ini fitur Python yang membatasi penggunanya multithreading, multithread. Oke, salah. Dibalik, dibalik keuntungan-keuntungan bahasa Python tadi, setiap bahasa pemrograman memiliki kekurangan. Nah, kekurangan bahasa Python sendiri itu yang pertama ada kecepatan eksekusi. Jadi bahasa Python ini cenderung lebih lambat dalam eksekusi dibanding bahasa-bahasa lainnya. Lalu yang kedua ada GIL atau Global Interpreter Lock. Nah, Global Interpreter Lock ini adalah fitur Python yang membatasi penggunaan multithreading atau multithread. Yang ini berarti bahwa Python mendukung threading hanya satu yang dapat mengeksekusi kode Python secara bersamaan atau dalam satu proses Python. Nah, ini bisa jadi kendala dalam aplikasi yang sangat bergantung pada penggunaan multithreading. Jadi nggak bisa Python ini multithreading atau multithread. Lalu yang ketiga, memory overheat. Bahasa Python harus atau membutuhkan lebih banyak memori dibanding bahasa yang lebih efisien seperti C atau C++. Jadi Python ini membutuhkan sedikit lebih banyak memori dibanding bahasa C atau C++. Bukan berarti Python ini nggak worth it atau nggak layak ya. Python juga sangat layak, akan tetapi hanya saja lebih membutuhkan sedikit banyak memori, tidak seperti C atau C++. Jadi kesimpulannya, bahasa Python diciptakan oleh seorang programmer Belanda yang bernama Guido van Rossum, yang terinspirasi dari bahasa yang ia ciptakan sebelumnya, yaitu bahasa ABC dengan tujuan yang lebih intuitif. Bahasa Python diciptakan pada tahun 1989, lalu dirilis pada versi pertamanya yaitu versi 0,9 di tahun 1991. Nah, bahasa Python diciptakan dengan tujuan kesederhanaan, produktivitas, dan multi-platform. Bahasa Python selalu mengalami pembaharuan sehingga tidak akan tertinggal dan juga memiliki beberapa fitur utama atau keunggulan sebagai bahasa yang mudah dipelajari, dipahami oleh pemula ataupun profesional, multiparadigma, kayak pustaka, dan dukungan untuk berbagai platform. Nah, tadi agak rancunya tuh ketika ia menggunakan Python 3.0, dia tidak bisa menggabungkan sintaksis sebelum 3.0 gitu. Dan akan tetapi
Python juga punya kekurangan yang tadi saya sebutkan, yaitu cenderung lebih lambat, tidak dapat multithread, dan memerlukan sedikit lebih banyak memori. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti penjelasan project akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang program apa yang kami buat. Itu program tentang bagaimana cara membuat suatu pesan menjadi rahasia. Nah, di sini ada fungsi encrypt. Encrypt di sini ada dua parameter, yaitu ada teks dan kunci. Nah, teks itu sebagai pesan yang ingin dirahasiakan, dan kunci itu sebagai rumusnya. Gitu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu algoritmanya. Di sini for char in text yang berarti iterasi antara huruf yang terdapat pada teks tersebut. Jika char upper, maksudnya kita ubah karakter atau huruf tersebut menjadi huruf besar. Jika karakter ini berada dalam sebuah string abjad, misalnya saya teksnya itu hello Iji. Nah, caranya itu pertama itu H. Nah, kita ambil sini index, dengan sini index. Apa yang dimaksud abjad.index char itu maksudnya kita mencari huruf, misalkan H, gitu kan? H, mencari huruf A di dalam suatu abjad. H itu berapa, indeks berapa dalam suatu abjad. Kita di sini ada nih, saya buat beberapa indeks dari huruf abjad tersebut. Kan H itu sama dengan 7. Nah, sini indeksnya sama dengan 7. Nah, di sini kita juga membutuhkan kunci. Kan kita punya kunci dengan input 3. Nah, di sini saya buat lagi indeks baru. Nah, indeks baru itu indeks plus kunci dibagi mod 26. Bisa 7 tambah 3 mod 26. Nah, ini hasilnya 10. Nah, jadi kita punya di sini 10. Nah, di sini ada enkripsi. Enkripsi kan tadi tidak ada nilainya di sini. Nah, kita tambahin dari abjad indeks ke 10 itu apa? Itu K gitu. Jadi kita tambahin di sini enkripsi sama dengan K. Nah, jadi caranya gini, tergantung kuncinya gitu. Misalkan H-nya itu 7, kalau misalkan kuncinya 3, nah berarti maju 1, 2, 3. Nah, jadi Kak, nah gitu algoritmanya. Kita lakukan terus menerus sampai teksnya itu habis. Itu yang pertama ada A. A itu indeksnya sama dengan 0. Di sini 0. 0 plus 3, 3. 3 mod 26 itu 3. Nah, enkripsi 3 itu A tadi kan 0, 1, 2, 3. Nah, 3. Sini KD. Nah, setelah itu 2 L. Nah, L lagi di sini L ke 11. Dari indeksnya 11. Nah, 11 tambah 3 sama 14. 14 mod 26 itu 14. Nah, 14 di sini itu ada O, tambah O. Terus di sini ada O lagi, itu 14. Nah, 14 itu indeksnya ke 14. O itu indeksnya ke 14. 14. 14 tambah 3 di sini. 17. 17 mod 26 itu 17. Nah, 17 itu elemennya apa dari update tersebut? Itu R. Nah, ini R. Nah, di sini ada white space atau back space. Nah, di sini kan udah bilang else. Jika sebuah karakter itu tidak ada dalam suatu abjad, maka kita tambahin saja white space-nya gitu. Nah,
Itu di sini ada I. I itu indeks ke 8. Ini kita ubah 8. Nah, 8 mod 11 mod 26 sama dengan 11 di sini. Nah, 11 berarti di I itu L gitu kan L. Nah, di sini ada 25 Z. Nah, Z itu indeks ke 25. Saya tulis 25. Nah, di sini fungsinya 26 gitu. 26 kan itu panjang suatu string abjad gitu kan ya. Jadi kan di sini ada 28 gitu. 28 mau 26. Berarti sisa 2. Nah, kita C berarti di sini. Z itu sama dengan C. Nah, terus lagi di sini. Nah, terus I lagi di sini. 8. Itu saja sampai iterasinya habis. Ini 11. Nah, itu fungsi dari enkripsi. Nah, sekarang ada deskripsi. Nah, deskripsi itu balikan lagi. Jadi dari pesan rahasia menjadi apa yang kita tahu gitu. Sama saja algoritma seperti yang tadi, cuma dikurang gitu. Misalkan enkripsi tadi kita ke .ftl. Nah, kita deskripsi di sini. Kita ambil for char in text dari karakter di dalam teks tersebut. Jika karakter itu berada dalam sebuah abjad, kita ambil sini indeks, kita cari karakter tersebut berada berapa indeks dalam sebuah abjad. Di sini ada K. Oh ya, sebentar saya tulis kuncinya dulu di sini. Nah, indeks itu tadi K. K itu indeksnya 10. Kan 10 di sini. Terus kita bikin indeks baru di sini. Nah, 10 kita kurangin. Sekarang kita kurangin kuncinya karena jadi deskripsi dikurangi 3 mod 26 hasilnya itu 7. Nah, itu kan. Nah, di sini ada deskripsi. Nah, deskripsinya itu indeks ke-7 dari abjad, yaitu ada H di sini tuh, H. Nah, di sini ada D. Saya tulis di sini indeksnya 3. Nah, sini 3 mod 3. Nah, 0 mod 26 berarti kan 0. Nah, berarti indeks abjad ke 0 itu ya A gitu. H. Nah, terus lagi itu ada O. O itu 14 indeksnya. 14 kurangi sini 14 min 3 sama dengan 11. 11 indeks 11 berapa lagi? L. Kita teruskan sampai O sampai semua. Itu ada R sekarang. R tadi indeks ke 17 di sini. 17 dikurangi 3. Nah, jadi itu sama dengan 14. 14 indeks dalam abjad itu O kan. Nah, di sini ada what space, ada space. Jadi space, jadi kan jika tidak ada di dalam suatu string abjad, maka kita tambahin aja gitu space-nya di sini space. Nah, di sini L itu kan 11. Tulis kita 11. 11 min 3 itu sama dengan 8. Nah, 8 berarti di sini I. Nah, di sini ada C. C itu indeksnya 2 ya. 2 di sini. 2 2 min 3. Nah, berarti min 1 mod 26. Nah, min 1 mod 26 itu berapa? 1 mod 26 itu sama aja 25. Berarti Z di sini gitu. Terus ada C I lagi di sini indeksnya
ada L lagi di sini kan. L itu indeksnya ke 11 gitu. 11 mau 3, nah sama aja 8 mau 26, 8. I di sini. Saya akan buktikan programnya. Kita running saja. Nah, enkripsi di sini easy. Nah, kuncinya itu 3. Nah, benar, kedor LTL kan ya enkripsinya. Nah, kita deskripsi lagi di sini. Kedor LTL bukan kunci 3 di sini tuh. Halo easy. Itu penjelasannya. Nah, di sini juga ada buat menunya ya. Di sini ada while, loop gitu. Nah, if. Nah, ini OS system itu untuk clear sebuah output tadi ya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Akbar Pariono dengan 3 digit NIM terakhir 089. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari terciptanya enkripsi yang telah kami ciptakan ini. Program enkripsi sederhana pada bahasa Python. Jadi sebelum kita masuki program ini, kita akan mencari tahu dulu apa itu enkripsi. Enkripsi merupakan teknik untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Enkripsi digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah seperti pencurian atau peretasan. Lalu, mengapa kami membuat program enkripsi ini? Program enkripsi ini kami buat agar hanya kami yang bisa mengetahui kunci dari data tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja akan saya coba mengenai program ini. Jadi di sini saya terdapat kodenya yang mempunyai menu 3 menu. Oke. Nah, di dalam menu ini terdapat bentar saya besar dulu. Di menu ini terdapat ada 3 opsi ya, yaitu enkripsi, dekripsi, dan keluar. Jadi misalkan di sini kita akan membuat enkripsi suatu data. Nah, misalkan kita membuat sebuah enkripsi yaitu Untirta Jawara. Nah, kuncinya kita akan buat kunci misalkan adalah 69123. Nah, kalimat Untirta Jawara ini akan berubah menjadi kalimat acak seperti ini. Tapi sejujurnya ini bukan kalimat acak. Ada kode ada algoritma yang berjalan di dalam latar belakang program ini. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk membalikan tulisan acak ini menjadi tulisan yang bisa kita baca lagi? Pertama-tama kita akan mengetik ulang tulisan ini ya. Kita akan menggunakan opsi deskripsi. Oke, kita masukkan opsi deskripsi dan kita akan masukkan kalimat tersebut. GC, GX, GIP, Y, PLP, GP. Nah, program tersebut akan meminta kita untuk masukkan kunci. Kunci ini seharusnya hanya kita yang tahu. Jadi hanya orang yang membuat, orang yang memasukkan kalimat ini yang kita masukkan pada awal, dan juga orang yang kita beritahu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui arti dari kalimat tersebut. Karena kuncinya tadi adalah 69123, maka setelah dimasukkan dia akan kembali ke kalimat utama, yaitu Untirta Jawara. Mungkin gitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.